Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan tugas video dari mata kuliah Sistem Teknologi dan Informasi dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Salul Alem. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saskia Putra Amalia Saga dengan NIM B1C125131. Berikut pengertian tugas video saya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai pivot table. Apa fungsi-fungsi dari pivot table yang digunakan pada Microsoft Excel. Nah, pivot table ini digunakan dalam Microsoft Excel untuk mengolah, merangkum, dan menganalisis data dengan cepat dan fleksibel. Nah, fungsi utama dari pivot table yang pertama adalah merangkum data besar dengan cepat, misalnya seperti total penjualan per bulan, jumlah produk terjual per kategori, ataupun mungkin rata-rata nilai per kelompok. Yang kedua ada pengelompokan data, di mana pivot ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tanggal, wilayah, kategori barang, ataupun lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada menghitung statistik dengan mudah, di mana pivot table ini bisa mengotomatis menghitung total atau jumlah data serta rata-rata ataupun maksimal serta minimal pada satu data. Yang selanjutnya pivot table ini bisa digunakan untuk membandingkan data antar kelompok, misalnya perbandingan antara penjualan antar toko ataupun performa tiap karyawan atau tren penjualan per tahun. Yang selanjutnya pivot table dalam Microsoft Excel ini juga bisa digunakan untuk memfilter dan menyaring data. Fitur-fitur yang ada di pivot table dalam Microsoft Excel itu yang pertama ada filters, ada sliders, dan timeline yang bisa digunakan lebih analisis jadi lebih interaktif. Oke, sebelum kita menggunakan pivot table yang terdapat pada Microsoft Excel, pastinya kita harus mempunyai satu data terlebih dahulu untuk digunakan dalam penggunaan pivot table ini. Berikut pembuatan table yang akan saya gunakan atau data yang saya gunakan dalam praktikum penggunaan pivot table ini.
Selanjutnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah memblok seluruh data yang ada dalam table. Kemudian kita ke menu insert lalu memilih pivot table. Setelah itu kita memilih yang new worksheet atau sheet baru, halaman baru. Kemudian kita klik OK. Setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut, di mana di sebelah kanan terdapat poin-poin atau judul dari tabel-tabel yang kita bikin sebelumnya. Kemudian untuk pembuatan pivot table ini kita perlu menceklis seluruh komponen-komponen yang telah kita sediakan pada data sebelumnya, misalkan seperti kota, barang, pendapatan, ataupun biaya produksi, tergantung dengan kebutuhan yang akan kita gunakan dalam pivot table ini, seperti kayak penjumlahan data ataupun penghitungan presentasi ataupun lain-lainnya. Nah, pada data analisis yang pertama ini kita akan menggunakan tidak semua, tapi kita akan menggunakan kota, barang, dan pendapatan saja di menu worksheet, new worksheet atau di lembaran terbarunya sebagai penggunaan pivot data pada data analisis yang ini. Ini merupakan contoh dalam penggunaan seluruh komponen yang ada di data tersebut, termasuk kota, barang, pendapatan, biaya produksi maupun presentasi keuangannya yang telah disusun dan sudah dijumlahkan dari pivot table ini. Ada column labels, ada row table. Ini kita bisa gunakan menu-menu yang seperti value atau row column-nya itu kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan atau kebutuhan yang telah ditetapkan atau yang akan kita gunakan. Sepertilah contoh penggunaan dari seluruh komponen yang telah kita masukkan dari data analisis sebelumnya. Bisa dilihat di sini semua presentasi ataupun jumlah-jumlah dari keuangan-keuangan tersebut sudah ditotalkan sendiri. Ini contoh ketika kita menggunakan cuma beberapa komponen seperti kota, barang, dan pendapatan saja, lalu row label sama row column labelnya itu kita pisahkan atau kita ubah sesuai dengan keinginan, maka akan jadi seperti ini. Cuma ada grand total dan pendapatan serta kota yang kita masukkan. Namun di sini kita tidak menggunakan presentasi keuntungan, makanya tidak ada bentuk persenan dari penjumlahan penggunaan pivot table seperti itu. Kemudian ini penggunaan fitur di mana kita cuma melihat dari satu produk saja, misalnya seperti sepatu dari row A to Z atau dari terkecil dan menuju ke besar. Kita bisa memilih fitur tersebut. Bisa juga kita cuma melihat tas dari yang terbesar, nilai terbesar sampai terendah ataupun terkecil sampai terbesar.
Kemudian ini fitur penggunaan kolom labels, di mana di sini kita bisa memilih beberapa kota saja yang akan kita hitung. Misalkan di sini kita cuma memilih Bandung dan Surabaya, kita bisa uncheck list bagian-bagian kota yang tidak ingin kita hitung presentasi atau total pendapatan dari barang tersebut, dari barang sepatu atau tas. Lalu di sini kita bisa melihat ada short A to Z atau short Z to A, di mana short A to Z ini digunakan untuk menghitung atau melihat bagian dari yang terkecil sampai terbesar. Lalu short Z to A itu digunakan untuk melihat bagian yang terbesar hingga terkecil. Jadi dia otomatis diurutkan. Oke, di sini kita akan mulai menggunakan fungsi icon short dan filter, di mana seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita bisa mengurutkan data secara ascending dari A ke Z atau Z ke A, dari terkecil yang terbesar atau terbesar yang ke kecil. Nah, pertama kita akan membuat kolomnya terlebih dahulu dengan di sini saya menggunakan kolom nama dan ranking secara random, lalu nanti kita akan mengurutkan secara otomatis menggunakan data ascending ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memblok seluruh data, lalu kita klik kanan, kemudian kita pilih ke short. Di sini ada pilihannya short A to Z atau short Z to A. Di sini kita bisa custom short juga. Misalnya seperti ini, kita akan mengcustom short dari nama, kita mau urutkan dari A sampai Z kita secara teratur. Di sini kita di short by-nya kita masukkan pilihan nama. Kemudian di ordernya kita pilih A to Z karena kita mau mengatur dari huruf A sampai huruf Z secara beraturan. Setelah itu kita pilih OK,
lalu otomatis akan teratur dari A sampai huruf Z. Kemudian sama seperti sebelumnya, untuk mengatur ranking dari nama-nama tersebut kita bisa memblok lagi, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih short, lalu custom short lagi. Namun di pilihan kolomnya kita bisa memilih ranking. Nah, setelah kita memilih ranking, otomatis di bagian ordernya itu akan otomatis terinput bagian yang akan kita atur dari terkecil atau terbesar, ataupun terbesar hingga terkecil. Di sini saya akan coba mengerjakan tugas praktikum yang ada pada modul yang menentukan kota dari terbesar hingga terkecil, lalu menentukan urutan total pendapatan yang terbesar hingga terkecil. Namun sebelumnya kita harus menulis dari data analisis yang akan kita gunakan untuk praktikum pivot table dari tugas praktikum 8 yang ada pada modul.
Oke, sama seperti sebelumnya, langkah pertama itu kita akan memblok, kemudian kita ke menu insert, lalu kita pilih pivot table di new worksheet atau di lembaran baru. Nah, karena di tugas praktikum ini kita diminta untuk mengurutkan kota berdasarkan penjualan dari sales dan urutkan dari pendapatan bersih, kita memasukkan semua komponen yaitu kota, produk, sales, dan pendapatan bersih untuk mencari yang kita akan urutkan seperti yang ada di modul. Setelah itu untuk mencari penjualan sales terbesar terbanyak ke yang terkecil, kita memilih short Z2A, lalu akan otomatis terurut kota berdasarkan penjualan dari sales yang terbanyak hingga terkecil. Selanjutnya untuk mengurutkan pendapatan bersih dari terbesar hingga terkecil, langkah pertama itu sum dari pendapatan bersih dari values kita pindahkan dulu ke kolom untuk dapat mengurutkan. Itu ada move to row labels. Kemudian di sini kita bisa memilih pendapatan bersih, lalu ada pilihan mengurutkan dari terkecil hingga terbesar atau terbesar hingga terkecil. Namun di modul ini kita diminta untuk mengurutkan dari terbesar hingga terkecil.